Second Hand Serenade. Aku nggak tahu kalau itu Nah apa. itu Second Hand Serenade. Kalian gak relate ini ya? Tapi aku tahu pak, aku tahu pak. Era-era gue pasti relate lah itu lagu ya. Aku tahu. Sudah dinyanyiin sama bapak sih. Jadi kayak tahu pasti. Sama bapak ya. Iya, sama bapak Iya. sih. Bapak suka. Tua banget. Playlistnya soalnya. Bapak lu Second Hand Serenade ya. Jadi ya Gen Z berbijak-bijaklah menggunakan media sosial karena apa yang kamu lakukan di media sosial bisa berdampak untuk dirimu sendiri dan kemudian diterapkan Iya betul. di menggunakan MIRC. Kalian nggak tahu apa itu MIRC? Aku pernah dengar sih MIRC ya. Tua Saya banget mau- itu ya. Gitu. Ketahuan tuanya ya. Pakai Halo Sobat JMPS, kembali lagi di podcast Z-Talk, lebih dari sekedar ngobrol. Oke, kemarin kita ditemani sama teman saya yang namanya Revani Zara. Sekarang gantian nih ya, kepada saya yang namanya Farid Mahesa Chandra Kerti. Di tema kali ini dan juga narasumber juga pasti berbeda. Kalau kemarin itu ada TF, ada juga Teh Adel, dan sekarang gantian orang yang lebih luar biasa, yang kece pisan pokoknya mah. Tanpa berlama-lama lagi, mungkin kita sebut aja ya. Inilah ada Pak Fajar Pak Fajar Nugraha Syahida. Hey guys. Namanya sulit deh. Oke. Asal jangan kehidupan aja yang sulit. Waduh. Itu makanya udah ya Pak ya. Ya, Sulit. enggak tapi. Oh enggak, jangan deh. Oke, di tema kali ini tuh Pak. Jadi karena kemarin itu kan kita ngomongin soal komitmen Gen Z. Sekarang kita gantian ngomongin tentang media sosial. Oke. Media sosial untuk para Gen Z Pak. Jadi kalau dibentukin jadi pertanyaan itu, bagaimana Gen Z itu seharusnya bersikap dalam media sosial? Oke. Kalau Bagaimana caranya gitu? soal Gen Z dan media sosial, Betul. dari banyak buku yang gue baca ya. Saya bilang gue Iya, apa dong? banyak buku yang gue baca. Gen Z itu bukan hidup ketika teknologi berkembang, tapi Gen Z itu hidup bersama dengan teknologi yang sudah advance. Betul. Jadi mereka itu dari awal brojol mula, Waduh. itu orang tuanya udah ngeposting tuh di FB betul. ya, Heeh. di Friendster mungkin. Friendster, udah itu lama banget tuh. Pet. Di pet itu kan sudah dikenalkan dari zaman mereka brojol. Bahkan dulu waktu saya kuliah tahun 2014. Jadi ada sosok artis yang dia bikin akun Instagram untuk anak tahun 2014. 2014. Jadi dia udah ada, Betul. dia udah 2014 sekarang baru berapa? 24. Berarti anaknya udah 10 tahun. Heeh. Udah anaknya udah 10 tahun dan anaknya sudah menggunakan IG. Dah di brojol udah langsung dikenal. Tapi sayangnya how to use media sosialnya kebanyakan not only di Indonesia, also around the world, itu belum tahu gimana caranya yang bijak menggunakan. Betul. Bahkan ada satu argumen dari satu artikel yang saya baca bahwa generasi yang advance banget penggunaan media sosialnya, baik dari sisi penggunaan yang bijaknya dan lain sebagainya, adalah generasi anak saya ketika punya anak. Kebayang? Generasi Anak apa? saya punya anak. Anak saya generasi apa? Betul. Generasi apa? Punya Punya anak. Jadi si generasi apa ini akan mendidik anaknya sangat bijak how to use media sosial. Media sosial. Mungkin nanti media sosialnya akan jauh berbeda ya gitu. Iya betul. Nah, zaman sekarang itu adalah era-eranya transisi dari norma di kehidupan nyata dengan norma di kehidupan digital. Beberapa penelitian yang pernah saya lakukan, ada penelitian yang saya lakukan kemarin terkait FOMO dan fragmentasi identitas, bahwa generasi Z sekarang itu tuh mereka ya tadi terbawa FOMO meskipun agak sedikit FOMO. Kalau misalkan penelitian terkait FOMO itu udah sangat banyak. Betul. Tapi ternyata saya melihat bahwa ada temuan baru yang menyebutkan bahwa Gen Z itu ternyata punya resiliensi ya, punya ketahanan gitu Terhadap paparan media sosial. Mereka sudah bisa mengkurasi mana yang hoax, mana yang tidak.
mana yang perlu diikuti, mana yang tidak itu. Namun kebanyakan mereka yang FOMO itu adalah rata-rata yang nggak mau kehilangan teman, yang nggak mau kehilangan circle, gitu loh, bahwa nggak mau kesepian, anxiety, betul, nggak mau desperate, waduh, nggak mau feel lonely, betul. Ya udah gue ngikutin apa yang ada di media sosial. Iya. Nah, hal itulah yang kemudian menjadikan si Gen Z sekarang itu, karena benar-benar kayak berbeda banget ya kan, karena sangat berbeda karena kita generasi milenial lahir bersamaan dengan teknologi yang mulai maju. Betul. Saya masih mengenal Intel 98 dan lain sebagainya. Lama banget tuh kayaknya. Kalian lahir dan MacBook. Anak saya lahir dengan MacBook M3. ya kan, MacBook M3, iPad dan lain sebagainya. Gitu kan? Mainannya iPad. Betul. Mainan kucingnya di iPad. Lalu saya Intel 98 tidak. Media sosial belum begitu ini. Jadi masih menggunakan norma-norma yang baik. Di norma-norma yang diakui masyarakat secara banyak lah ya, bahwa mana yang baik mana yang enggak. Dan kemudian diterapkan. Iya betul. Di menggunakan MIRC. Kalian nggak tahu apa itu MIRC? Aku pernah dengar sih MIRC. Dua banget gitu ya. Gitu. Ketahuan tuanya ya. Pakai MIRC, pakai Yahoo Messenger itu kan masih ketika ngechat tuh ya. Halo, apa kabar? Kalau sekarang kan posisi ini. Ya. Karena perubahan-perubahan itu yang kemudian menganggap bahwa di media sosial itu mulai sampai bebas. Gue bisa aja. Bener, gue bisa ngomongin apa aja. Bahwa penelitian yang dilakukan sama Microsoft menunjukkan bahwa orang Indonesia atau netizen Indonesia adalah netizen yang paling tidak bermoral. Betul. Dalam menggunakan media sosial karena merasa bahwa di media sosial ada orang bebas, padahal tidak. Di media sosial pun sebenarnya sejatinya harus sama ketika kita hidup di dunia nyata gitu. Bahwa kita tuh berhadapan dengan manusia, cuman ada media di tengah. Itu kan komunikasi itu kan seperti itu, ada komunikan dan ada komunikator, ada komunikan. Iya, ada media itu. Iya. Medianya ini loh yang apa ya, yang bentuk pemikiran bahwa itu media bebas gitu, bebas bebas berekspresi, belum ditambah lagi tadi FOMO. Iya, benar. Ya itulah yang menyebabkan seharusnya si Gen Z itu bisa lebih memahami bahwa media sosial itu bukan media yang benar-benar bebas ekspresikan diri. Ingat, yang menggunakan media sosial itu manusia juga. Yeah. Ketika contoh misalkan kita membuli orang itu akan sakit hati secara ada penelitian menunjukkan yang ngebully, cyberbully itu 2 kali lipat jauh lebih mematikan dibanding bulian langsung verbal secara langsung. Gitu. Wow. Karena kan kita nggak tahu orangnya siapa. Betul. Terus yang ngebulinya banyak. Betul. Overthinking, ya kan ya. Dan ya lah banyak di berita yang memilih kehidupan yang lain. Yeah. I don't want to say suicide. Yes. Memilih jalan kehidupannya sendiri ya, di kehidupan di another realm gitu. Yes. Karena saya berbully. Dampaknya sangat besar. Oh, sangat besar. Betul. Jadi sebetulnya jadi apa ya? Mungkin jadi penghambat juga gitu, karena dari kan Bapak bilang bahwa media sosial juga dalam tanda kutip punya nilai dan normanya sendiri gitu di dalamnya. Dan itu tuh diadaptasi daripada nilai dan norma di dunia nyata berarti kan. Tapi yang jadi permasalahan adalah di media sosial itu bisa dibilang tanpa batas. Jadi orang Bogor sama orang Bandung yang punya beda culture, beda norma dan nilai juga, tapi mereka bisa saling berhubungan. Nah, dari nilai dan norma tersebut yang saling berbeda sangat berpotensi besar terjadinya konflik dalam media sosial itu sendiri. Ya. Nah, kalau Bapak menanggapi itu gimana? Sebenarnya konflik di media sosial udah banyak. Betul. Namun lucunya bahwa kita lihat dulu ini tipologi pengguna media sosial. Ya. Twitter, TikTok, Instagram, dan beda-beda. Kalau TikTok tuh ini bukan berdasarkan data saya, ini berdasarkan riset. Kalian bisa cari bahwa pengguna TikTok itu berada di tingkat pendidikan. Wow, untuk saya tidak punya TikTok. Paling rendah, kedua itu Instagram, ketiga itu Twitter. Enggak. Oke.
Kenapa Twitter paling tinggi? Karena kan baca. Kalau TikTok kan video dan terbatas berapa menit gitu. Terus ketika berkaitan dengan konflik, banyak konflik yang tapi maksudnya alhamdulillah tidak berujung fatal dalam artian sampai perpecahan dan sebagainya. Karena di lain sisi ketika ngomongin culture, kebudayaan, itu jarang banget saya lihat mereka yang menghati kebudayaan. Ya, the power of Bhinneka Tunggal Ika itu. Yes. Itu sudah mendarah daging. Betul. Di dalam jati diri orang Indonesia gitu ya. Karena kalau misalkan itu sampai terjadi konflik horizontal di Indonesia itu bisa terjadi. Apalagi kalau misalkan ke daerah. Betul. For example ada beberapa culture lah yang kemudian sering digoreng media sosial. Tapi ternyata banyak diamini oleh media sosial, pengguna media sosial bahwa nilai bahwa culture yang mereka salah satu daerah yang miliki culture tersebut emang agak lain gitu loh. Agak lain, tapi diamini oleh banyak pengguna media sosial gitu. Dari berbagai macam budaya. Makanya sih konflik itu tuh sampai tidak terjadi. Betul. Karena seringkali di Twitter, di Instagram itu dibawanya ke dagelan. Bercandaan. Jadi meme biasanya. Jadi meme dan lain sebagainya. Ketika udah dibawa ke meme dan diamini oleh orang banyak atau bahkan diamini oleh warga daerahnya sendiri, itu minim menjadi konflik. Tapi kalau udah bawa sara yang begitu meruncing, kalau di kita tuh yang meruncing itu adalah kalau pelecehan agama. Oh itu pasti penistaan agama tuh pasti. Itu tadi saya baru lihat bahkan di Instagram di X itu ada saya sebut aja ya, maksudnya ada katanya orang Aceh gitu. Dia melantunkan ayat suci Al-Quran tapi namanya dugem. Waduh. Ayat suci Al-Quran tapi namanya dugem. What the hell? Sampai ya itu yang menghatinya Pak. Kan ingat bahwa konflik itu akan mereda kalau musuhnya sama. Iya benar sih. Iya. Kalau musuhnya sama, mau contoh gini misalkan kayak Persija. Ketika Indonesia melawan mana kan jadinya nyatu mereka betul. Jadi sebenarnya ketika kita kalau melihat ke kebudayaan gitu, bicara konflik dan lain sebagainya, justru yang saya lihat minim. Karena mereka bisa mengubah apa yang terjadi di media sosial, yang diviralkan di media sosial itu menjadi bahan candaan. Betul. Yang kemudian banyak kok culture yang dijadikan bahan candaan. Gitu kan ya. Bukan culture yang nilainya positif ya, kebanyakan justru culture yang kalau nilai negatif bukan culture. Kebiasaan mungkin. Kebiasaan yang terus diulang-ulang oleh satu daerah tersebut yang kemudian berujung ke hal negatif, justru dijadikan meme. Dijadikan bahan candaan. Dan sometimes ketika berubah jadi bahan candaan itu jadi malah jadi masalah baru gitu. Sebenarnya jadi masalah baru. Sebenarnya not only in Indonesia but also around the world, the viral injustice, the viral people nggak akan bisa lihat. Betul. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan orang-orang dengan kebudayaan tertentu itu kayak seolah-olah sengaja. Kayak tadi kan ayat suci Al-Quran. Dia pengen apa? Sebenarnya pengen viral. Viral itu apa? Sebenarnya earn money kan. Yes. Maksudnya karena ya begitulah ya. Jadi pertanyaan sebenarnya kayak kalau cuma untuk viral apa selanjutnya gitu kan? Ya, what's next? Rata-rata kalau hal negatif itu cepat viral kan? Iya. Viral, dibully jadi duta gitu. Ya itu dia. Oke. Tadi Bapak sempat bilang kan bahwa Bapak itu adalah milenial. Salah satu dari milenial, dari antara kita yang Z ini. Peralihan ya. Oke, biar lebih mudah dikit. Oke.
Pasti Bapak ngerasain awal pertama kali banget menggunakan media sosial. Ya. Nah, jadi pertanyaan adalah apa yang pertama kali Bapak rasain pertama itu? Terus yang kedua, apa artinya media sosial yang sebenar-benarnya? Yang kalau dilihat dari sekarang tuh kayak ini kayaknya salah di penggunaannya gitu. Gimana Pak? Saya pertama kali menggunakan media sosial itu SMA. Tahun berapa itu Pak? Friendster lagi. Ya 2007, 2008, 2009. 2 tahun dia, 3 tahun dia 3 tahun. Lari Pak. Friendster cuy. Friendster ya. Terus 2009 ganti ke Facebook. Iya. SMP malahan. SMP gue SMP pakai apa? Friendster. Friendster. Kamu Friendster dari kapan sih? I don't know, pokoknya gue pakai Friendster 2000 SMP lah, SMP. Iya. Terus pakainya di mana? Di warnet, guys. Kudu ke warnet dulu. Harus ke warnet dulu, terus gue bayar sekitar 2 jam 3 jam. Apa kalian tahu buat ngapain? Ganti tema doang. Tahu temanya apa? Rambut miring tadi. Bukan. Ada inget tadi kan? Ini temanya ada yang cowok gitu ya. Terus gini tadi yang gini terus pakai payung gitu. Selanjutnya apa? Best thing not tonight that we not fighting. Oh, tahu aku. Na ya betul. Ada. Second hand serenade. Aku nggak tahu kalau itu Nah, apa. itu second hand serenade. Itu lagu yang hits banget. Ilmu pisang. Kalian gak relate ini ya? Tapi aku tahu Pak, aku tahu Pak. Era-era gue pasti relate lah itu lagu ya. Aku tahu. Sering dinyanyiin sama Bapak sih. Jadi kayak tahu pasti. Sama bapak ya. Iya, sama Bapak sih. Bapak suka. Tua banget. Playlistnya soalnya. Bapak lu second hand serenade. Kamu ingat ya? Ya, Angkatan begitu. kayak bapak. Enggak juga sih. Bapak lu kayaknya nikah waktu SD ya? Tidak dong. Ya, terus SMA kelas 3. Aja sekarang jangan main Friendster, mainnya FB kata teman. FB kata teman gue tuh. Apa FB gitu. Sampai sekarang masih ingat posisi teman gue ngasih tahu FB itu apa, di mana dan posisinya masih tahu masih ingat. FB, nama temennya aja masih tahu itu pada SMA. Si Risma masih ingat. Mungkin nonton. Risma, lu yang ngasih tahu gue ke FB. What's on your mind gitu ya? Ya. Apa yang Oh iya lagi. Iya bener. What's on your mind gitu? Betul. Yang ngacak aja gitu, ngacaprak lah gitunya. Apa aja. Aja lah gitu. Jadi kalau dibaca lagi, alhamdulillah Facebook saya sudah terhapus ya. Karena itu Aib kayaknya ya. Kealayan dari sana semua. Zaman kealayan saya dari sana semua, yang rambut kesini, yang di fotonya dari Jadi penasaran sih mukanya gimana sih Bapak ketika masih SMA mungkin. itu ke Facebook gak bisa. Kenapa? Nggak tahu, kan fotonya kebanyakan. Karena dulu gue seneng bawa kamera dari zaman SMA, saya bawa kamera. Terus foto-foto. Upload gitu kan kayak buat memori gitu. Oh iya betul. Pas ngeliat sekarang ya aja. Enggak juga. Tapi usernya masih tahu nggak Pak? Bisa user nama user. Nanti tahu. Apa? Sama kayak IG. Oh my god. Sama kayak IG maksudnya. Gak pernah berubah gitu kan. Akhirnya ada yang alay kan ya? Ganteng apa gitu kan gak anjay. mungkin Fajar sama ting oi gitu. Mungkin ya, enggak ya? Gue dari dulu orang udah alay kayak gitu, gue tahu bahwa itu alay. Gitu kan. Sudah sadar tuh teh. Gitu. Iya betul. Tulisannya gede kecil gitu. Iya. Udah sadar bahwa itu alay gitu kan. Iya. Terus yang username-nya tiap hari ganti gitu. Iya, betul. Kan kayak gitu kan. Ada. Kalau gue dari dulu simpel sebenarnya. Nufajar. Nu itu kan kalau bahasa Sunda yang punyaan Iya siapa? betul. Punyaan siapa ya? Nufajar. Pakai IG yang mana Nufajar? Nufajar gitu. sekarang pun kayak Kan, gitu. kalau kan punya 2 dibaca new kan. Iya, Nufajar betul. gitu. Betul. Padahal itu bahasa Sunda Nufajar. Fajar. Tapi gitu. Nah, apa namanya tuh di situ saya udah lihat bahwa potensi FOMO, potensi ke alay. Dulu alay ya. Kan alay itu di apa ya? Maksudnya itu alay itu dari pihak ketiga, bahwa pihak alay. Ya, orang ketiga Bukan dirinya sendiri. Oh, saya nyadar. Terus saya lebih nyadar. Iya. Apa namanya tuh bahwa potensi FOMO itu sudah muncul dari ketika awal mula media sosial itu mulai booming. Iya. Contoh gini, waktu pakai Friendster dulu kan pakainya emoji. Iya. Emoji itu FOMO. FB ganti nama alay kayak gitu semua. Itu apa? Itu FOMO. Benar nggak? Ya, tapi belum merujuk ke hal-hal yang apa namanya tuh
tingkah laku dan lain sebagainya, baru hanya seperti itu. Betul. Namun muncullah Instagram. Iya. Nah, di situ makin karena Instagram itu kan mempertontonkan gaya hidup orang. Iya. Ya, mempertontonkan gaya hidup orang. Misalkan dulu kan sering banget kok makan di foto di itu tuh kan sedikit banyak memfragmentasi seorang bahwa ada nilai-nilai yang harus diikuti ketika media sosial, ada ya tadi lifestyle tadi. Betul. Makanya kenapa kalian lihat kan sekarang kalau misalkan gue bikin Instagram atau bikin apa yang baru gitu ya, tapi ada preferensinya. Tahu ada preferensinya. Lu suka sport, lu music, you suka television, you suka movies, or etc. Gitu kan ya. Itu kan preferensi supaya apa yang muncul di media sosial yang kalian nikmati itu sesuai dengan algoritmanya ke sana. Nah, algoritma ini yang kemudian menggiring opini seseorang untuk bertindak sesuai dengan apa yang dia lihat. Iya, betul. Benar nggak? Ya, misalkan lu suka musik gitu kan, orang yang main gitar, terus kemudian nge-cover lagu, terus lu nyadar bahwa suara lu bagus, itu akhirnya lu cover juga. Nah, itu yang dilakukan oleh Kahim kita sebenarnya. Betul sekali. Ada di sini. Karena Kahim kita gitu yang akhirnya suaranya juga bisa dikeluarkan. Iya, betul. Ya. Kadang kan ada yang pendam. Iya. Kadang kan ada ya. Suara yang harus dipendam aja. Iya. Dari hal tersebut kan kemudian menggiring seseorang untuk melakukan sesuai dengan algoritma. Iya. Kemudian lahirlah FOMO. Betul. Fear of missing out. Takut ketertinggalan. Iya. Nah, yang akhirnya membentuklah si Gen Z ini tuh seperti belum nyambung lagi ke isu mental health dan belum nyambung lagi ke masalah pekerjaan gitu kan ya, kayak work life balance dan lain sebagainya. Tapi emang benar sih, saya waktu di Australia memang benar-benar merasakan work life balance seperti ini ternyata ya gitu ya. Hidup sehat yang seolah-olah digembor-gemborkan di media sosial di Indonesia, di sana emang seperti itu kehidupan ya. Jadi kayak hidup sehat di sana tuh kayak gimana? Udah sehat gitu. Iya, betul. Nggak ada goreng. Betul. Nggak ada goreng. Betul. Gula segala diatur. Iya. Di kita kan tidak ada. Di kita mah gorengan pinggir jalan. Gampang. Iya. Yang susah itu adalah mengatur makan. Iya lagi. Iya kan, betul sama. Iya lagi. Kalau lihat makan sampah itu suka kasihan. Orang Batak kan makan gitu kan kayak nggak makan 2 hari. Betul. Sebenarnya media sosial tuh sebenarnya artinya adalah untuk menyuarakan bahwa nih kita, nih saya, dan lain mengekspresikan diri. Betul. Namun ternyata dampaknya itu simultan, dalam artian ketika kamu mengekspresikan diri, padahal pengen ekspresiin diri aja gitu, orang menganggap bahwa ini patut dicontoh, makanya betul sekali. Ini patut dicontoh, ini positif. Padahal kamu tuh pengen mengekspresikan diri. Iya. Dan jadi kadang mah influencer melakukan sesuatu yang itu sebenarnya tujuan cuma untuk mengekspresikan dirinya gitu. Tapi ternyata diikutin. Gitu kan kayak ngasih influence itu kan kayak memviruskan gitu kan. Memberikan virus. Betul. Even Pierre Bourdieu aja tahun 1952 tuh bilang ada konsep viral tuh dari tahun 1952. Oh, iya. Viral tuh artinya pemvirusan, memberikan virus ke orang lain gitu. Wow. Virus itu 1952 loh. Iya. Dia udah berpikir seperti itu. Pemvirusan, viralisasi. Tapi dalam konteks digital gitu mungkin. Iya, dalam konteks digital, dalam konteks ada media. Ada medianya. Televisi aja itu adalah menginfluence. Orang misalkan iklan sunlight yang ngomong gitu kan. Kita kan terinfluence bahwa ketika pakai sunlight itu nanti harus gitu. Iya, betul. Tapi kalau pakai yang nggak ada suaranya, itu kan terinfluence gitu kan. Iya, benar. Media sosial yang lebih menginfluence lagi. Sebenarnya kalau misalkan menggunakan media sosial yang benar adalah ketika seseorang mampu menginfluence hal yang positif, gitu, nilai yang positif. Tapi zaman sekarang sudah didekonstruksi lagi. Nilai positif sendiri itu tidak aja gitu. Ketika positif menurut kita, belum tentu menurut orang itu positif. Betul. Tapi ketika nilai normatif itu disebut nilai positif gitu kan ya, sekarang bisa didekonstruksi, belum tentu itu tuh cocok dengan saya betul. gitu kan ya, belum tentu itu positif buat saya gitu kan. Ya.
Kayak misalkan pakai tato negatif gitu kan. Iya. Tapi kalau misalkan urusannya untuk seni, art dan lain sebagainya, itu yang positif gitu kan. Iya. Jadi bahkan media sosial tuh mendekonstruksi segalanya. Jadi kayak lu nonton film Digimon nggak? Tahu Digimon nggak? Digimon tuh kan di internet gitu. Iya. Ya? Itu kan banyak virus dan ya. Iya, betul. Nah sekarang tuh di media sosial tuh saya tuh menggambarkan kayak gitu. Digimon. Hal-hal yang positif itu kayak di Digimon gitu loh. Belum tentu yang tadinya positif tiba-tiba kasus ini mah enggak, aku nggak cocok kayak gini, bla 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 segala macam gitu, dirubah gitu. Yeah. Itu kayak di Digimon. Yeah. Antara siapa namanya? Omegamon lawan Dark Omegamon. Waduh. Tahu kan Omegamon kan ya? Iya, tahu. Antara Gabumon dengan Agumon. Enggak tahu. Penonton setia Digimon. Saya nonton cuma beberapa kali doang sebenarnya sih, tapi tahu ada. Sampai sekarang ya di YouTube itu ada Digimon. Karena sekeren itu Digimon dan Pokemon. Iya betul. Dan Gundam. Siap. Nah, jadi yang gue gambarkan itu di otak gue itu bahwa apa yang terjadi di media sosial itu kayak film Digimon. Iya. Jadi kayak yang positif tuh belum tentu positif, yang negatif juga belum tentu negatif. Contoh kayak gini, ketika kita melihat ada begal yang kemudian dikejar sama orang yang terbegal sampai si begalnya itu meninggal karena kecelakaan gara-gara dikejar, kan? Yeah. Kalau nilai hukum normatif si begalnya sampai dipukulin dan meninggal. Siap. Kalau hukum normatif itu kan yang ditonjokin yang nonjokin ya. Tapi ketika di media sosial kan yang viral apa? Justice for siapa? Iya betul. Justru untuk yang nonjokin ya karena dia membela diri. Iya betul. Nah itulah yang terjadi itu di media sosial. Yang akhirnya kan bisa mengubah hukum itu sendiri. Betul. Dampaknya sebesar itu. Dampaknya sangat sebesar itu gitu kan. Terus isu-isu mental health, isu-isu dan lain sebagainya akhirnya digemor-gemorkan di media sosial. Ya. Awareness-nya. Iya. Kan pentingnya di kita resilience education yang sedang saya kerjakan. Yes. Oke. Tadi fenomena yang menarik adalah FOMO pertama. Terus saya baru kepikiran itu ada fenomena echo chamber. Oh iya, echo chamber itu fragmentasi. Iya. Fenomena itu yang sangat jadi depend on algoritma kan. Iya betul. Tadi aku juga makanya pas pas Bapak ngomongin soal algoritma dan sebagainya langsung kepikiran echo chamber di situ. Dan itu tuh sebetulnya dampaknya juga cukup besar gitu. Karena memang orang yang selalu suka ngelihat orang yang suka joget-joget gitu ya. Orang yang suka lihat berita-berita yang justru misalnya berita hoax gitu-gitu ya. Mereka akan selalu ada di situ gitu. Dan sulit untuk keluar. Nah, pandangan Bapak itu gimana caranya kira-kira untuk kami Gen Z untuk bisa keluar dari echo chamber atau mungkin bisa bahasa lebih gampang itu zona nyaman? Echo chamber itu sampai saat ini masih dalam penelitian yang terus-menerus gitu. Oke. Terus-menerus dalam artian echo chamber itu kan depend on your preference. Yes. Ya kan? Menurut preferensi lu apa gitu kan. Makanya ada yang namanya algoritma itu gitu. Ketika kita misalkan di TikTok senang yang suka lihat yang joget-joget, terus joget-joget aja sih. Iya betul. Masak aja semua. Ngejim semua. Ngejim semua. Iya. Dilakuin kagak? Iya itu dia. Lihat terus aja dilakuin kagak? Iya betul. Yang akhirnya memfragmentasi pemikiran Gen Z saat ini gitu. Nah justru ini yang dikhawatirkan ketika echo chamber preferensi seseorang itu berbeda. Iya. Misalkan saya dengan kamu sama-sama ngejim, atau misalkan sama-sama preferensinya adalah tentang kripto lah gitu ya. Oke. Nah kripto atau bitcoin, kamu nge-follow-nya siapa, saya nge-follow-nya siapa. Oke. Nah dua orang itu bertentangan. Oke. Itu bisa mengakibatkan konflik sebenarnya. Betul. Nah bagaimana kita keluar dari echo chamber itu sendiri kalau menurut saya generasi milenial dan juga sedang meneliti terkait digital resilience tadi. Digital resilience itu produknya digital resilience tentang kehidupan digital gitu di dunia digital. Masih dalam tahapan riset saat ini sebenarnya kayak kita melihat bahwa seorang Gen Z itu bisa keluar dari preferensinya kayak gimana? Apakah auto menyadarkannya gitu tuh kan harusnya seperti apa?
Betul. Itu masih dalam proses riset. Tapi yang saya ketahui dari riset yang sebelumnya terkait FOMO itu, akhirnya resiliensi itu tuh datang dari dirinya sendiri ketika apa yang dia lakukan itu ternyata berdampak negatif untuk dirinya. Bahkan ada salah satu Gen Z yang saya wawancara, dia hampir tertabrak mobil. Wow. Gara-gara dia ikutan kayak apa namanya, challenge ngedance di tengah jalan. Ada challenge kayak gitu? Challenge, you know challenge yang pakai lampu terus ngedance itu di tengah jalan. Dijebak. Lampu yang stick gitu kan sih? Bukan? Iya, lampu yang stick yang kayak apa, marah-marah ke bumi gitu. Jadi, ya kan? Oke, tahu. Kayak gitu, dia hampir ketabrak mobil. Di salah satu jadi dia tuh ngelakuin apa, si dancing itu tuh di salah satu komplek mewah lah ya, di kota Bandung. Saya nggak mau gimana. Kalau malam tuh sepi. Ternyata ada balapan liar. Kebayang nggak yang balapan liar kayak gimana cepatnya? Iya betul. Ya kan ya, balapan liar. Dia lagi ngedance. Jadi dia dan teman-temannya hampir ketabrak. Nah dari situ dia sadar akhirnya. Saya berpikir bahwa apakah Gen Z itu harus kena batunya dulu sadar. Gitu kan ya, harus kena batunya dulu baru sadar ya. Gimana kata yang saya wawancara. Yang kedua adalah dia itu tidak sengaja menyebarkan berita hoax. Berita hoax ke circle-nya, sampai akhirnya dia dimusuhin selama 1 minggu sama teman circle itu karena dia salah menyebarkan informasi. Dari situ dia katanya, dari sini saya mulai sadar. Dan 2 orang itu berarti kan kayak, apakah si Gen Z itu harus kena batunya dulu? Tapi kan tidak bisa seperti itu gitu. Itulah yang sedang saya olah. Kayak nanti ya, maksudnya diharapkan bisa menjadi digital resilience education. Betul. Apa sih Gen Z itu memang apa ya, kayak mereka tuh terkesannya tuh harus kena batunya dulu agar bisa sadar. Karena kalau yang saya rasakan apa ya, yang saya lihat juga, karena saya juga kan Gen Z ya, apa ya, nilai terbesarnya itu adalah ketika dapat batunya, kena batunya. Jadi bukan ketika ngelihat, oh di situ ada orang yang melempar batu ini ke saya harus sadar nih gitu. Nggak kayak gitu, tapi justru ketika ada dilempar kena saya, baru nilainya itu terserap gitu, terinternalisasi ke dalam diri. Karena ada gini tagline-nya, itu kan lu bukan gue. Nah, itu dia. Itu kan cerita lu, bukan cerita gue kayak gitu. Sebenarnya Gen Z itu penuh inovasi. Iya. Penuh inovasi, dan maksudnya tuh kan mahasiswa saya kan Gen Z. Ketika mereka diberikan rubrik yang jelas, luar biasa. Saya akui, hasilnya luar biasa. Apa itu faktor karena tadi again kita karena hidup dengan media sosial dan referensi kita sangat luas. Jadi gini, Gen Z itu dibombardir informasi everyday, yang every single minute itu bisa berubah. Yes, betul sekali. Ya kan? Kalau misalkan Gen Z itu ketika diberikan tugas, tidak diberikan rubrik yang jelas. Kalau orang lain mungkin ya generasi sekarang harus disuapin. Bukan harus disuapin segala macam, tapi dikasih tahu how to-nya. Does and doesn't-nya harus jelas gitu. Karena ketika tidak seperti itu, dia bisa nyari informasi apapun gitu. Betul. Nah itulah tugas pendidik, memberikan barrier-nya dalam bentuk rubrik. Nah yang lalu cari itu adalah indikatornya dari. Ya misalkan gini, ya udah cari teori-teorinya yang cocok aja gitu. Kan dulu kan kebimbingan suka gitu kan. Sosiologi itu teorinya banyak banget. Ya kan ya? Teorinya banyak banget. Karena ada kamus sosiologi kan. Ada kamus sosiologi. Setebel ini kecil semua karena gambarnya. Betul. Kan? Karena saking banyaknya banget itu, kemudian ditambah lagi informasi dari banyak segala macam, dari media sosial, dari sekarang ada AI dan lain sebagainya. Betul. Mereka akan mengalami brain root kering. Karena informasi banyak banget gitu. Terus informasi misalkan nyarinya di mana sekarang, preferensi TikTok. Kata TikTok yang hanya 15 detik sampai 60 detik gitu, itu mampu menggiring opini. Ini Pak cuma segini. Jadi pemahaman mereka yang dangkal. Beda ceritanya ketika kita misalkan bimbingan, kita cari bersama-sama bahwa ini teori cocoknya ini. Gimana menurut kamu? Kamu analisis dulu. Analisis ini nggak cocok ini segala macam. Itu akan deep learningnya. Makanya Gen Z itu bukan, sebenarnya menurut saya Gen Z itu disuapin mulu. Mereka itu butuh kejelasan, langkah-langkah yang harus dilakukan seperti apa.
gitu. Karena saya mengalami sendiri ketika diberikan rubrik yang jelas hasilnya luar biasa. Ketika tidak diberikan rubrik yang jelas mereka bingung ngapain gitu. Ngangong nih kumaha carana. Karena mereka tuh banyak banget informasi yang mereka dapatkan. Batasannya di mana? Nah seperti itu. Video TikTok tadi betul ya. Mungkin faktor daripada penelitian tadi yang Bapak bilang bahwa nomor 1 itu TikTok yang paling ya rendah lah gitu ya. Mungkin dasarnya dari sana gitu, karena memang beberapa juga dari teman-teman saya juga suka bilang kayak gitu. Soalnya dari TikTok kayak gini, soalnya dari TikTok kayak gini. Padahal yang saya rasakan tuh TikTok itu kan cuma berapa menit doang gitu ya. TikTok itu kan cuma berapa menit. Yang saya rasa itu tuh kayak cuma bagian penutup di dalam satu artikel gitu. Yang padahal sebenarnya conclusion doang. Iya, conclusionnya doang gitu. Padahal sebenarnya di situ ada hasil pembahasan, metode dan sebagainya. Yang justru itu yang harus dibaca sebenarnya. Karena biar pemahamannya ke sana gitu. Nah, fenomena tersebut kenapa bisa terjadi? Gini loh. Ini based on research juga ya. Bahwa orang itu akan cenderung mudah tergiring oleh visual. Oke. Ya kan? Oleh gambar. Oleh gambar yang bergerak. Ditambah lagi di negara kita tuh literasi membacanya kurang. Tapi alhamdulillah sekarang mulai meningkat ya. Mulai makan siang gratis Pak, makan bergizi gratis. Terima kasih Pak Prabowo. Bisa terus meningkatkan level literasi. Betul sekali. Karena perutnya kenyang. Betul. Karena literasi kurang tuh karena perutnya nggak kenyang. Karena literasi kurang itu perutnya nggak kenyang. Betul lah. Dan dompetnya harus tebal. Betul sekali. Memberikan literasi apa? Itu dia. Nah, tadi orang-orang bahwa manusia itu lebih tertarik dengan visual. Ya tertarik dengan audio juga. Jadi si TikTok ini mengandalkan itu. Gitu kan ya. By design berarti bikin kayak gitu. By riset lah pasti. Gini loh, ketika seseorang membuat suatu aplikasi itu kan ada UI, gitu ya, user interface and user experience gitu ya, tesnya. Dan itu pakai, kalau di sosiologi namanya pakai teori UGT, user and gratification theory. Jadi bagaimana seseorang itu si user itu enak gak sih? Alasannya kenapa sih pakai aplikasi itu gitu. Apa yang mereka dapatkan dari penggunaan aplikasi itu? Kan user and gratification. Nah, mereka tuh kayak itu gitu, pakai design thinking dan lain sebagainya. Berarti langsung masuk pertanyaan selanjutnya ya Pak. Tadi kan ngomongin soal TikTok, media sosial, Instagram, dan usernya kebanyakan sekarang adalah Gen Z gitu. Dan banyak sekali yang jadi sebuah masalah di media sosial justru ditimbulkan oleh Gen Z itu sendiri. Tapi justru Gen Z juga karena masuk ke kayak denial. Iya, denial gitu kan. Nah, bagaimana caranya supaya Gen Z itu bisa mengurangi hal tersebut? Pertama, apakah ada treatment tertentu gitu ya, berdasarkan yang penelitian bakal Bapak bikin itu digital resilience gitulah ya, dan sebagainya. Apakah pertama itu ada treatment khususnya dan apa yang harus dilakukan? Atau mungkin dari pengawasan dari orang tua mungkin gitu? Atau bagaimana caranya gimana? Yang paling penting itu adalah si Gen Z itu harus sadar bahwa apa yang mereka lakukan tuh bisa berdampak juga buat dirinya. Pertama harus sadar dulu. Ketika misalkan kita bahwa serta orang tua, pembatasan dan lain sebagainya, Gen Z makin dibatasi, makin cari yang celah yang lain. Iya sih, benar juga. Oke, dibatasi internet sehat dan lain sebagainya. VPN bisa di-download. Betul. Ya kan ya? Iya Pak. Karena tidak sadar apa yang mereka lakukan itu bisa berdampak untuk dirinya. Gitu kan? Contohnya tadi ketika ada yang ikutan FOMO mau hampir ketabrak, FOMO menyebarkan hoax sampai dia dimusuhin, gitu kan ya, bahwa hal tersebut harus menjadikan sebuah penyadaran bahwa apa yang mereka lakukan itu kan bisa berdampak untuk dirinya. Bahkan ketika mereka melakukan cyberbully, itu bahkan orang yang melakukan cyberbully-nya justru bisa dibully balik gitu kan. Itu dan betul. Banyak. Betul sekali. Orang-orang dengan yang well educated dan unwell educated biasanya mudah sekali. Yang well educated itu biasanya mudah untuk disadarkan. But yang unwell educated yang ini yang menjadi PR gitu. Bahwa contoh lah di berbagai macam daerah sekarang karena TikTok sudah menjamur dimanapun gitu ya. Mereka melakukan tindakan-tindakan yang konyol gitu, hanya viral. Mereka nggak sadar apa yang mereka lakukan itu merusak dirinya sendiri gitu kan.
Contoh kayak nari-nari dekat rel kereta api. Itu dia. Udah ada contoh yang ketabrak. Ya? Gitu kan mereka for what? Yes. Nah, itu yang kemudian menjadi PR di digital resilience education itu, bahwa tiap tiap level itu harus diberikan treatment yang berbeda, treatment penyadaran yang berbeda. Tapi yang pertama kali itu harus yaitu sadar dulu. Nah, penyadaran ini gimana? Anda berikan example yang bisa memberikan efek jerak, misalkan ya yang sampai di penjara, sampai I'm sorry to say sampai meninggal, yang tadi ketabrak kereta dan sebagainya. Itu harus menjadi penyadaran untuk mereka bahwa apa yang mereka lakukan tuh harus berpikir ulang. Kan kita dari dulu sering dikasih tahu ya, berpikirlah sebelum bertindak. Betul. Nah, di media sosial pun harus berpikirlah sebelum memposting. Betul sekali. Harus berpikir sebelum melakukan tindakan FOMO. Yes. Gitu. Apakah FOMO-nya berdampak benefit? I don't want to say positif ya. Maksudnya ada benefit dalam artian benefit untuk dirinya, tidak merugikan dirinya. Ada keuntungannya lah. Ada keuntungannya itu kan dalam artian tidak merugikan orang lain ya. Yes. Kan, tidak parasit. Betul. Ya silakan dilakukan, tapi kalau misalkan merugikan dirinya dan orang lain, you think again. It is necessary to follow or not, gitu kan. Jadi ya Gen Z, berbijak-bijaklah menggunakan media sosial, karena apa yang kamu lakukan di media sosial bisa berdampak untuk dirimu sendiri. Berpikir sebelum posting. Betul sekali. Think before posting. Nah itu dia, think before posting. Bagus juga itu jadi caption ya. Oke, berarti caranya untuk supaya kita mengembalikan esensi daripada media sosial itu sendiri kembali kepada purpose-nya, ya kan? Tujuannya. Yes, balik pada tujuannya adalah dengan si usernya tuh harus sadar dulu. Ya, sebenarnya ketika tadi kan sebut ada filter bubble dan lain sebagainya, gitu, ada algoritma dan lain sebagainya, it doesn't matter. Karena memang itu sistem aja. Betul. Tapi yang jadi salah adalah ketika kita melakukan tidak mencontoh, namun caranya itu cara yang bisa merugikan orang lain dan kemudian dicontoh sama orang lain. Yes. Ya itu akan berdampaknya simultan gitu. Dan itu bisa jadi jadi dosa jariah, ngerti nggak? Dosa jariah itu ya dosa terus-terusan. Iya betul. Dosa jariah dosa jariah yang lo lakukan gitu. Karena apa yang lo lakukan dicontoh sama orang lain dan berdampak buruk untuk orang lain, itu dosa jariah. Bagi tadi influence kan? Iya, influence tadi. Makanya ketika apa yang kita lakukan sebenarnya, kita tuh di media sosial bisa influencer tuh bukan cuma mereka yang follow-nya banyak dan sebagainya. Betul. Influencer itu sebenarnya kita yang menggunakan media sosial. Ketika kita dicontoh sama orang lain, kita nge-influence orang untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan sama dengan apa yang kita lakukan gitu kan. Contoh misalkan kita nggak sengaja posting lagi di mana, posting sama pacar, gitu ya. Senangnya gue juga pengen dong main ke sana. Gitu kan. Itu sudah menginfluence orang. Betul. We are the influencers, cuma yang beda itu followernya. Iya. Itu doang. Yang satu banyak, yang satu enggak. Yang banyak itu enggak. Yang satu berdampak banyak, atau enggak. Iya benar. Kita masuk ke pertanyaan terakhir supaya untuk menutup ini juga jadi lebih ada maknanya, ada artinya. Udah tadi nggak ada maknanya. Enggak, maksudnya lebih kan, biar lebih kan. Terus bahasanya lebih Pak. Jadi bahasanya lebih. Mungkin kita lebih ke menganalisis apa yang sedang terjadi sekarang gitu. Sekarang kita ngomongin soal harapan Bapak ke depannya itu untuk kami para Gen Z untuk menggunakan media sosial itu seperti apa? Ya optimisnya Bapak tuh pengennya kayak gimana gitu? Sebenarnya saya optimis ya dengan Gen Z sekarang tuh dia advance banget dalam penggunaan disebut advance banget juga nggak sih sebenarnya, maksudnya teknologi di media sosial. Mereka tahu bahwa sekarang tuh apa-apa ngerjain di handphone. Yes. Contoh saya nyuruh aja ke desain misalnya, dia ngelakuinnya tuh bisa desain, tolong desainnya PPT. Kalau saya generasi milenial dan Z awal gitu ya, pasti pengennya di laptop. Lega gitu kan. Betul. Iya benar. Ini enggak di handphone. Layar gede gitu kan pusing ya kan. Iya betul. Layar itu bisa bikin PPT yang bagus. Nah saya melihat di situ bahwa potensi Gen Z ketika diarahkan yang benar
dia tuh bisa menguasai dunia. Betul sekali. Apalagi sekarang ada yang yes, ya. Sangat membantu sebenarnya. Saya tidak yes. AI itu part of our technology, advancement of our technology. Kalau kita mentabukan AI, ya kita akan left behind. Adalah bagaimana caranya kita we live together with AI. Yes. Ya, tapi tetap manusia itu harus itu Gen Z itu akan ada. Dan ingat teman-teman Gen Z di luar sana bahwa kalian baca lagi di Bloomberg atau di Reuters dan lain sebagainya bahwa ada jenis-jenis pekerjaan yang dari tahun 2025 sampai beberapa puluh tahun yang akan datang ada yang hilang dan ada yang tumbuh. Kalian harus mempersiapkan skill itu. Pertama skill communication, and then bahasa, and then teknologi. Terserah apapun ya. Misalkan kalian bisa edit video misalkan. Karena sekarang nggak susah ya ngedit video. Tinggal pakai CapCut. Ada yang lebih advance lagi dari CapCut. Kalau dulu kan edit video Adobe Premiere Pro. Premiere Pro. Wih, kan? Sangat banyak sekali tombol-tombolnya. Toolsnya banyak. Iya. Sekarang handphone kalian juga bisa kayak ada sinematik tiba-tiba. Iya betul. Gak perlu tuh ngedit. Tinggal kuasai angle-nya gimana. And then copywriter. Kita bisa using AI for copyright. As long as kita baca lagi sesuai apa tidak. Itu yang harus dikuasai gitu. Jangan dikit-dikit joget. Yes. Dikit-dikit ngeluh di media sosial. Dikit-dikit ngebandingin kehidupan lo sama kehidupan orang. Betul. Ini mah gak apple to apple kehidupan gue bla 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 bla. Intinya kalian tuh pengen merich salah satu level kehidupan, jangan ngeluh. Yang pertama, yang kedua, yang ngeluh boleh lah, tapi ngeluh langsung berserah diri ke Tuhan. Yes, ngeluhnya langsung ke Tuhan aja. Tuhan aja. Yang kedua adalah kuasai teknologi yang sesuai dengan kamu merich out levelnya sampai mana. Yeah. Misal gue pengen kuliah di luar negeri, gue pengen kuliah di luar negeri, tapi belajar bahasa kagak. How to do that? Yes. Ya kan? Sekarang seluruh dunia seolah-olah terbuka lebar, yang at least bisa berbahasa, kerja dimanapun bisa. Yeah. Kalau Australia ada WHP gitu, Work Visa, dan Indonesia itu udah banyak banget manusia. Bukan tinggal ya, misalnya kerja di luar negeri itu menjadi hal yang sekarang didang-dang. Betul. Tapi bukan menjadi pekerja yang gimana-gimana. Nah, mereka kerja yang baik kok di sana. Mereka bekerja yang baik. Saya di Australia ketemu banyak orang-orang Indonesia yang bekerja di Australia. Mereka mau pulang pengen pulang, tapi mereka berkehidupan di sini. Yang paling penting dipelajari adalah bahasa yang pertama. Yang kedua adalah mau belajar itu aja. Yeah. Sebenarnya orang yang pintar dengan orang yang mau belajar itu bakal kalah. Betul. Kadang kala orang yang pintar karena merasa diri sudah pintar, mereka nggak perlu belajar. Skill yes. Udah segitu mentok. Yeah. Tapi orang yang mau belajar, pintar mah nomor 2. Yang penting mau belajar aja dulu. Yeah. Aku pengen belajar edit video Yeah. Gue pengen belajar apa namanya tuh bikin musik Aku pengen belajar bahasa. Nah untuk Gen Z itu paling penting adalah kemampuan mau belajarnya itu. Mendengarkan dari orang lain itu aja. Gitu. Kalian bisa merich level manapun. Yeah. Bahkan kan zaman sekarang ada yang belajar otodidak jauh lebih ini. Lebih works. Karena sekarang di mana-mana ada di YouTube dan. Yes. First thing first, think dan tingkatkan skill kalian. Karena 10-20 tahun yang akan datang, kalian itu akan 5 tahun yang akan datang akan berjibaku dengan AI. Betul sekali. Betul. Berjibaku dengan robot. Ya, kehidupan kita semuanya dengan teknologi. Bagaimana teknologi diciptakan oleh manusia. Yes. Kita lebih pintar daripada itu, ya betul ya. Think before posting, bagus banget tuh kata-katanya, itu kalimat penutup yang pemanis untuk podcast kita pada hari ini. Dan mungkin cukup bilang manis kayak kopi gue pahit. Iya, ini kan pahit bisa. Triple shoot. Langsung kita tutup aja ya. Hatur nuhun pisan Bapak. Hatur nuhun pisan jadi bintang tamu di podcast kita.
bintang tamu. Pokoknya nanti ditungguin aja di podcast Z-Talk selanjutnya. Nanti tungguin aja untuk tema-tema selanjutnya. Pasti gak kalah menarik dengan tema kali ini, teman-teman. Dan pastinya tentang Gen Z juga, karena podcastnya juga judulnya Z-Talk. Gen Z Talk. Dadah teman-teman semuanya.